Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru, perjalanan menjadi seorang pencipta. Kita bakal mengubah bahan-bahan yang kelihatannya biasa aja jadi sesuatu yang indah dan berguna, dan semuanya cuma pakai tangan kita. Yuk kita selami dunia anyaman bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu lihat keranjang, tas, atau tikar kayak gini terus kepikiran, gimana caranya ini bisa sekuat ini ya? Padahal nggak ada lem, nggak ada paku sama sekali. Jawabannya itu bukan sihir loh, tapi sebuah teknik kuno yang jenius banget. Rahasianya itu ada di cara setiap helainya saling mengunci satu sama lain. Jadi kekuatannya muncul dari jalinan itu sendiri. Oke, kita bedah dulu konsep dasarnya. Jadi, anyaman itu intinya adalah seni mengunci bahan. Cuma dengan menyilangkan helai-helai pakai pola sederhana, atas, bawah, kita bisa menciptakan sebuah struktur yang luar biasa kuat. Entah itu jadi lembaran datar atau sebuah wadah. Teknik yang kelihatannya simpel, tapi hasilnya kuat dan serbaguna banget. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ungkap keajaiban di balik seni menganyam. Kedua, kita belajar memilih bahan yang pas. Ketiga, kita akan kuasai gerakan-gerakan dasarnya. Dan yang terakhir, kita bakal ubah semua ilmu itu jadi sebuah karya nyata. Gimana? Udah siap untuk mulai mencipta? Kita masuk ke bagian pertama, keajaiban menganyam. Ini tuh bukan sekedar bikin-bikin barang loh, tapi ini juga soal melatih diri kita dan bahkan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar menganyam? Pertama, ini tuh latihan kesabaran yang ampuh banget. Gerakan yang berulang-ulang itu bisa bikin pikiran jadi tenang. Selain itu, ini juga cara yang asyik buat mengekspresikan kreativitas, menyambung lagi dengan warisan budaya kita, dan siapa tahu bisa jadi peluang bisnis juga loh. Oke, sekarang kita ke bagian 2, memilih bahan. Setiap karya seni itu kan dimulainya dari bahan baku yang tepat. Nah, dalam anyaman, pilihan bahan kamu, mau itu kertas, bambu, atau plastik, itu bakal sangat menentukan proses dan hasil akhir dari karya yang kamu buat. Nah, lihat deh tabel ini. Ini ngebantu banget. Kalau kamu benar-benar baru mulai, kertas itu sahabat terbaik kamu. Gampang dicari, gampang dibentuk. Kalau kamu mau tantangan lebih dan hasil yang kuat tradisional, bambu itu pilihan buat level senior. Dan untuk sesuatu yang tahan air dan warnanya cerah, kayak tas belanja, plastik jawabannya. Tinggal pilih aja mana yang paling cocok buat proyek kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Eits, jangan khawatir, ini nggak serumit yang dibayangkan kok. Menganyam itu sebenarnya kayak belajar sebuah ritme. Begitu kamu udah dapet polanya, wah tangan kamu bakal bergerak sendiri. Ini dia jantung dari semua teknik anyaman. Cuma ada 2 pemain kunci, lungsin dan pakan. Coba bayangin, lungsin itu fondasinya. Helai-helai vertikal yang diam dan kokoh. Nah, pakan ini penarinya. Helai horizontal yang aktif bergerak, meliuk-liuk ke atas dan ke bawah lungsin buat mengunci semuanya. Kalau kamu paham hubungan ini, kamu udah paham inti dari menganyam. Sebelum kita mulai praktek, ingat 4 tips emas ini ya. Pertama, jaga kerapatan biar hasilnya solid, nggak kopong. Kedua, kalau bahannya licin, pakai aja penjepit kertas. Ketiga, sisain sedikit bahan di ujung buat dikunci biar nggak lepas. Dan yang paling penting, kalau salah, santai aja, jangan panik. Menganyam itu soal sabar, bukan soal cepat. Nah, slide ini nunjukin ritme dasar menganyam dengan jelas banget. Coba perhatiin deh. Baris pertama polanya atas, bawah, atas. Terus baris berikutnya tinggal dibalik aja, bawah, atas, bawah. Pola selang-seling yang super simple inilah yang menciptakan kekuatan dan keindahan di setiap karya anyaman. Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Waktunya mempraktekkan semua yang udah kita pelajari. Di bagian terakhir ini, kita nggak cuma belajar lagi, tapi kita akan benar-benar mencipta. Kenapa sih kita bikin cenderamata? Karena cenderamata itu punya makna. Ini bukan cuma sebuah benda, tapi ini adalah bukti perjalanan kamu, bukti dari skill baru yang baru aja kamu kuasai. Jadi, benda yang akan kita buat ini adalah kenang-kenangan dari proses belajar kamu sendiri. Oke, misi kita hari ini jelas banget dan pastinya berguna. Kita akan membuat tempat pensil dari kertas anyam. Ini proyek yang pas banget buat pemula dan hasilnya fungsional.
Yuk kita lakuin langkah-langkahnya bareng-bareng. Kamu mulai dengan siapin potongan-potongan kertasnya. Terus pakai pola atas bawah yang udah kamu jago buat sebuah tikar datar. Kalau udah tinggal gulung jadi silinder terus direkatkan. Terakhir pasang alasnya dari karton dan rapikan sedikit. Tuh kan, setiap langkahnya nyambung secara alami ke langkah berikutnya. Dan jadi deh, selamat ya! Kamu baru aja berhasil mengubah tumpukan kertas jadi sesuatu yang berguna sekaligus indah. Kamu sudah menyelesaikan perjalanan seorang pencipta. Coba dirasain, bangga kan punya karya yang dibuat pakai tangan sendiri? Ingat ya, ini bukan akhir tapi justru awal dari petualangan kreatif kamu. Sekarang kamu udah punya skill dasarnya, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Mau bikin pembatas buku, hiasan dinding. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku bisa nggak ya? Tapi, habis ini, aku mau bikin apa lagi ya? Selamat berkarya!